Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar. Bersama saya Kak Viva sebagai Tentor Fisika. Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal-soal TOTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk, langsung aja kita bahas. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Sebuah benda berbentuk setengah bola pejal yang dilubangi seperti gambar. Jadi gambarnya ini itu gambar kerucut ya. Nah, benda tersebut mempunyai jari-jari 7 cm. Jadi jari-jari pada bola ini itu sama dengan tinggi pada kerucut. Jadi jari-jari itu sama dengan tinggi kerucutnya. Kemudian letak titik berat benda tersebut terhadap sumbu X. Nah, karena kita cari sumbu X, maka nanti yang ketemu itu sumbu Y-nya ya. Oke, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus mencari volume dari kedua benda. Jadi yang pertama itu volume dari setengah bola pejalnya. Dan yang kedua itu nilai dari kerucutnya, dari volume kerucutnya. Oke, kita cari pertama volume setengah bola, kita bandingkan dengan volume kerucutnya. Nah, kalian masih ingat enggak volume bola atau volume setengah bola? Ya, jadi di sini setengah dikali dengan 4/3 kali pi R pangkat 3 dibagi dengan volume kerucut. Jadi volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, karena tinggi di sini itu tadi udah sama dengan jari-jari, berarti di sini sama dengan R pangkat 3. Jadi ini tuh sama kayak R pangkat 3. Jadi pi R pangkat 3 itu kita coret dengan yang di atasnya. Kemudian 2 itu kita sederhanakan dengan 4, jadinya 2. Jadi sama dengan 2 dikali, nah di sini 1/3 pembagian dibagi, dia jadi bisa jadi perkalian apabila dikalikan tapi dia dibalik. Jadi dikali 3 per, di sini masih ada 3/3, jadi sama dengan 6/3. Kalau disederhanakan jadi 2/1. Nah, kita udah tahu volume dari bola dan juga kerucut. Yang kedua, kita harus mencari titik beratnya. Jadi Y1, jadi bola ini 1 dikali dengan volumenya. Volume 1 dikurangi dengan Y2, Y2-nya itu untuk kerucut dikali dengan V2 per V1 min V2. Oke? Nah, baru kita masukkan. Nah, kalian karena kita menggunakan setengah bola pejal, itu nilainya 5/8. 5/8 dikali dengan jari-jarinya, dikali dengan volumenya. Volumenya itu tadi ketemu 2. Dikurangi dengan Y. Nah, di sini berupa kerucut. Kerucut itu nilainya 2/3 dikali dengan tingginya, dikali dengan volumenya itu sebesar 1. Dikurangi, dibagi 8. Di sini V1 min V2. V1-nya berarti 2 dikurangi 1. Itu sama dengan ini, R-nya ini kita ganti sama dengan T ya, atau sama dengan 7. Jadi hasilnya di sini 35 dibagi 4 min dari 14 diper 3. Nah, ini penyebutnya kita samakan dulu, kita samakan jadi 12. Jadi di sini nanti
35 dikali dengan 3 itu 105, dikurangi 14 dikalikan dengan 4 itu 56. Jadi hasilnya Y-nya itu sama dengan 4,1 cm. Jadi jawabannya yaitu yang C. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Di sini terdapat suatu gas ideal berada dalam ruangan tertutup. Nah, gas tersebut memiliki suhu 127 derajat Celcius. Nah, di sini derajat Celcius itu harus diubah ke Kelvin, jadi ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Dan volumenya itu sebesar V. Gas mengalami pemanasan sehingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Nah, di sini masih derajat Celcius juga harus diubah ke Kelvin, jadinya 600 Kelvin. Jika tekanan gas naik 5 kali tekanan awal, jadi di sini P2-nya itu 5 kali P1. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan antara volume awal dan juga akhirnya. Oke, pada soal ini itu menggunakan materi teori kinetik gas. Nah, kalian masih ingat kan teori kinetik gas di mana nilai PV per T itu sama dengan konstan. Oke, langsung aja kita jawab. Jadi di sini ada P1 per T1 itu sama dengan P2 dikali V2 per T2. Kita masukkan angkanya. P1-nya tetap P1, V1-nya tetap V1 per T1-nya itu 400. Sama dengan P2-nya itu jadi 5 kali P1. Jadi di sini 5P1 dikali V2-nya itu juga dicari per T2-nya itu 600. Nah, di sini P1-nya karena sama bisa dicoret. Kemudian kita kalikan silang karena mencari perbandingan antara V1 dan V2. Jadi di sini ada 600 V1 itu sama dengan 5 dikali 400 dikalikan dengan V2. Nah, karena cari perbandingan antara V1 per V2 itu berarti sama dengan 5 dikali 400 dibagi dengan 600. Nah, ini bisa dicoret. Jadi jawabannya perbandingannya yaitu 10 dibanding dengan 3. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang C. Oke, sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Di sini ada gambar pipa Venturi, di mana dia ada kecepatan dengan luas penampang A1 dan ada kecepatan di luas penampang 2, dan di sini ada selisih ketinggian sebesar 3 cm. Nah, di sini luas penampang A1 itu 4 kali luas penampang A2. Jadi A1-nya di sini itu sama dengan 4 kali dari A2. Jika gravitasinya berarti G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah kelajuan air pada penampang yang kecil? Jadi yang ditanya itu V-nya di sini ya. Jadi V2-nya itu berapa?
Oke, yang pertama kita harus cari tahu adalah V1 yang masuk ke penampang satunya ini, yang ada di penampang 1. Dari rumus, V1 itu sama dengan akar 2 dikali G dikali H per A1 per A2 dikuadratin min 1. Oke, langsung aja kita cari nilainya. Nah, 2 dikali 10 dikali H-nya adalah 3 cm. 3 cm ini harus diubah ke meter. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan A1-nya itu 4 A2 per A2-nya tetap A2 dikuadratin dikurangi 1. Jadi di sini A2-nya bisa dicoret. Langsung aja ketemu 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6. 6 dikali dengan 10, 60 dikali sama 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 1 per, ini ada akarnya ya masihan, 4 dikuadratin itu 16 dikurangi 1 itu sama dengan 15. Jadi di sini hasilnya 0,6 dibagi 15 itu sama dengan 0,04 atau V1-nya itu sebesar 0,2 meter per second. Nah, kita udah tahu nih nilai dari V1-nya. Selanjutnya kita cari V2 dari asas kontinuitas, di mana asas kontinuitas itu A1 dikali dengan V1 itu sama dengan A2 dikali dengan V2. A1-nya itu sebesar 4 A2. 4 dikali A2 dikali V1-nya ini 0,2 sama dengan A2-nya tetap A2 dan V2-nya ini yang ditanyakan. Nah, karena di sini sama, A2 bisa dicoret. Sehingga 4 dikali 0,2 itu sama dengan 0,8 sama dengan V2. Jadi V2-nya itu sama dengan 0,8 meter per second. Jadi jawabannya yaitu yang A. Oke, sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Jadi di sini ada gambar 4 pegas identik. Jadi di sini itu sama ya. Dirangkai seperti gambar. Jadi di sini itu rangkaiannya rangkaian paralel. Sehingga menghasilkan energi potensial sebesar 200 Joule. Jika pertambahan panjang pegas itu 10 cm, nilai konstanta tiap pegas akan sebesar, oke. Jadi yang pertama di sini ada 4 buah pegas. Jadi karena dirangkai secara seri itu dirangkai secara paralel itu ditambahkan semua. Jadi ada K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3 ditambah dengan K4. Nah, karena nilai K ini sama, jadi Kp-nya itu bisa ditulis 4K. Oke, kita cari dulu nilai dari Kp-nya, dari energi potensial dari pegasnya. Jadi, masih ingat bahwa energi potensial pada pegas itu setengah dikali K, karena di sini K-nya K paralel, jadi di sini Kp, dikali delta X kuadrat. Nah, langsung aja kita masukkan nilai EP-nya itu sebesar 200, sama dengan setengah Kp-nya itu kita akan cari dikali delta X atau pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya itu 10. Nah, di sini 10 cm dijadikan meter dulu. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ingat ya, dikuadratin.
Jadi di sini langsung dikali jadi 400 sama dengan di sini 10 dikuadratin itu 100 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan KP. Jadi untuk cari nilai dari KP itu sama dengan 400 dibagi dengan, nah ini sama kayak 10 pangkat min 2, oke? Nah karena 10 pangkat min 2 kalau dinaikkan jadi positif, jadinya 400 dikali 10 pangkat 2. Nah di sini Newton per meter, ini adalah nilai dari KP. Tadi kita ini inginnya setiap pegas, jadi kita akan mencari masing-masingnya karena dia sama, langsung aja nilai dari KP tadi sama dengan 4K. Jadi KP-nya di sini sama kayak 40.000 sama dengan 4K. Sehingga K-nya itu 40.000 dibagi dengan 4 sama dengan 10.000 Newton per meter. Jadi nilai konstanta tiap pegas itu 10.000. Jadi jawabannya yang C. Oke sobat. Halo sobat, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas. Di sini terdapat suatu benda memiliki berat 3 Newton. Benda tersebut ditimbang dalam air beratnya menjadi 2,25 Newton dan ditimbang di suatu cairan itu beratnya 1,125 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis cairan. Jadi kita harus cari dulu massa jenis cairannya. Pertama, di sini kita tulis ada W atau W di udara itu sebesar 3 Newton. Kemudian ketika ditimbang di air itu beratnya 2,25 Newton. Dan ketika ditimbang di dalam suatu cairan itu beratnya 1,125 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis dari cairan itu. Oke, kita bisa langsung menjawabnya. Nah, pada soal ini kita itu menggunakan hukum Archimedes, di mana ketika ada suatu benda yang ditimbang di dalam suatu cairan, itu dia akan memiliki gaya berat ke bawah dan gaya angkat ke atas sebesar Fa. Nah, yang pertama kita harus cari nilai gaya angkat ke atasnya. Jadi Fa itu nilainya W min Wa. Jadi berat di udara dikurangi dengan beratnya di air. Jadi di sini 3 dikurangi dengan 2,25 sebesar 0,75 Newton. Nah, setelah kita udah tahu gaya angkatnya, kalian masih ingat yang kedua, kita harus cari volumenya. Jadi kita harus tahu volume berapa banyak air yang digunakan untuk menimbang benda ini. Jadi Fa itu rumusnya rho air dikali G dikali dengan volumenya, volume airnya. Oke, Fa-nya kita udah ketemu 0,75 sama dengan rho A-nya itu udah pasti 1000 dikali G-nya itu 10 dikali volume airnya ini yang akan kita cari. Jadi Va itu sama dengan 75 dikali 10 pangkat min 2 karena ada 2 angka di belakang koma dibagi dengan, nah ini ada 4 angka 0 ya. Jadi di sini 10 pangkat 4 atau Fa-nya itu 4-nya ini naik jadi negatif ya. Jadi 75 dikali 10 pangkat min 6
meter kubik. Nah, ini adalah volume airnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari dengan cara yang sama, cuman diganti di cairannya. Jadi yang ketiga itu kita juga akan mencari gaya angkat cairannya, di mana rumusnya yaitu berat di udara dikurangi dengan berat di cairannya. Jadi di sini W-nya itu 3 dikurangi 1,125 sebesar 1,875 Newton. Nah, ini adalah gaya angkat cairannya. Nah, setelah kita udah tahu gaya angkat cairannya, langkah selanjutnya bukan mencari volume. Karena kita di sini di soalnya tidak diketahui volume air dengan volume cairannya apakah berbeda. Jadi kita anggap sama. Jadi di sini kita akan menganggap bahwa volume cairan itu sama dengan volume airnya. Jadi langkah keempat langsung kita mencari massa jenis cairan. Jadi Fc di sini sama dengan Rho C dikali dengan G dikali volume airnya karena di sini sama ya. Jadi di sini 1,875 sama dengan Rho C-nya ini kita nggak tahu dikali G-nya itu sebesar 10, VA-nya ini ya 75 dikali 10 pangkat min 6. Oke, langsung aja Rho C itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Jadi di sini 10 sama min 6 ini tinggal min 5. Jadi 1875 dikali 10 pangkat min 3 karena ada 3 di belakang koma dibagi dengan 75 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa dicoret tinggal min 2. Min 2-nya ini bisa naik ya. Jadi jawabannya yaitu 2500 kilogram per meter kubik. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang D. Oke sobat. Nah, itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 bersama Kak Viva. Semoga dapat kalian pahami dan dapat membantu kalian belajar mandiri di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan-pembahasan selanjutnya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa, dadah! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.